Perkenalkan, nama saya Fatika Nur Azizah, NIM D100210062 dari kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan pembuatan semen dan mekanisme reaksi pengerasan semen. Pengertian semen. Semen adalah serbu atau tepung yang terbuat dari kapur dan material lainnya yang dipakai untuk membuat beton, merekatkan batu bata, ataupun membuat tembok. Istilah semen berasal dari bahasa Latin, yaitu cameomentum yang artinya bahan perekat. Semen sudah dikenal pada zaman Mesir kuno, pada abad ke-5. Pada saat itu, semen dibuat dari kalsinasi atau pembakaran batu kapur yang digunakan untuk membangun piramida dan bangunan besar lainnya. Sedangkan bangsa Romawi dan Yunani kuno membuat semen menggunakan slag vulkanik yang berasal dari gunung berapi. Slag vulkanik dicampur dengan kapur gamping serta gipsum yang kemudian disebut sebagai pozolan cement. Bahan baku semen. 1. Batu kapur. Batu kapur merupakan sumber utama senyawa kalsium. Batu kapur mempunyai murni umumnya merupakan kalsit atau aragonit yang secara kimia keduanya dinamakan CaCO3. 2. Tanah liat. Tanah liat merupakan bahan baku semen yang mempunyai sumber utama senyawa silikat dan aluminiat dan sedikit senyawa besi. 3. Bahan baku penunjang. 1. Pasir silika. Pasir silika digunakan sebagai pengkoreksi kadar CO2 dan dalam tanah liat yang rendah. 2. Pasir besi. Pasir besi digunakan sebagai pengkoreksi kadar F2O3 yang biasanya dalam bahan baku utama masih kurang. 4. Bahan tambahan. 1. Gipsum. Gipsum berfungsi mengatur waktu pengikatan daripada semen atau yang dikenal dengan sebutan retarder. 2. Abu terbang. Abu terbang adalah bagian dari sisa pembakaran batu bara pada boiler pembangkit listrik tenaga uap yang berbentuk partikel halus amorf dan bersifat pozolan. Proses pembuatan semen. Proses pembuatan semen terdiri dari 5 tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Penyediaan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan untuk kegiatan produksi semen adalah batu kapur sekitar 75-90% dan tanah liat sekitar 7-20%, sedangkan bahan baku koreksi berupa pasir besi sekitar 1-3% dan pasir silika 1-6%. 2. Pengeringan dan penggilingan bahan baku. Penggilingan bahan mentah adalah cara untuk memperkecil ukuran bahan mentah menjadi lebih kecil dan membuat luas permukaan material menjadi lebih besar. 3. Pembentukan klinker. Tepung baku yang telah dihomogenisasi di dalam CV silo dikeluarkan dan dengan menggunakan serangkaian peralatan transport tepung baku diumpankan ke klins. 4. Penggilingan klinger. Penggilingan klinger dilakukan pada roller press sehingga memiliki ukuran tertentu yang selanjutnya digiling dengan menggunakan alat penggiling berupa tube mil yang berisi bola-bola besi sebagai media penghancur. 5. Pengantongan semen. Semen dikeluarkan dari semen silo dan diangkut dengan menggunakan belt conveyor masuk ke stel silo. Hidrasi dan mekanisme pengerasan pada semen. Air merupakan reaktan kunci dalam hidrasi semen. Penggabungan air menjadi zat yang dikenal sebagai hidrasi. Air dan semen awalnya membentuk pasta semen yang mulai bereaksi dan mengeras. Pasta ini mengikat partikel agregat melalui proses kimia hidrasi. Dalam hidrasi semen, perubahan kimia terjadi perlahan-lahan dan akhirnya menciptakan produk kristal baru, evolusi panas, dan tanda-tanda terukur lainnya. Semen ditambah air sama dengan pasta pengeras semen. Sifat-sifat pasta semen mengeras yang disebut pengikat mengendalikan sifat-sifat beton. Ini adalah masuknya air ke dalam produk yang menyebabkan beton untuk mengatur kaku dan menjadi keras. Setelah ditetapkan, beton terus mengeras
dan menjadi lebih kuat untuk menjangka waktu yang panjang, sering sampai waktu beberapa tahun. Setting. Sifat sel pada adonan semen dengan air adalah dimasukkan sebagai gejala terjadinya kelakuan pada adonan tersebut. Dalam prakteknya, sifat sel ini ditunjukkan dengan waktu pengikat, yaitu waktu mulai dari adonan terjadi sampai mulai terjadi kekakuan. Setting dan hardenasi. Setting dan hardening adalah pengikatan dan pengerasan semen setelah terjadi reaksi hidrasi. Semen apabila dicampurkan dengan air akan menghasilkan pasta dan plastis dan dapat dibentuk sampai beberapa waktu. Karakteristik dari pasta tidak berubah dan periode ini disebut dorman periode. Pada tahap berikutnya, pasta yang mulai menjadi kaku walaupun masih ada yang lemah, namun suhu tidak dapat dibentuk. Kondisi ini disebut initial set. Sedangkan waktu mulai dibentuk sampai kondisi initial set disebut initial setting. Tahapan berikutnya, pasta melanjutkan kekuatan sehingga didapatkan padatan yang utuh dan biasa disebut hardened cemen pasta. Kondisi ini disebut final set, sedangkan waktu yang diperlukan untuk mencapai kondisi ini disebut final setting times. Proses pengerasan berjalan seiring dengan waktu akan diperoleh kekuatan. Proses ini dikenal dengan nama hardening. Waktu pengikatan awal dan akhir dalam semen dalam praktiknya sangat penting, sebab waktu pengikatan awal akan menentukan panjangnya waktu di mana campuran semen masih bersifat plastik. Waktu pengikatan awal minimum 45, sedangkan waktu akhir maksimal 8 jam. Mekanisme terjadinya setting dan hardening. Pada pencampuran dengan air, maka senyawa-senyawa clinker segera terhidrasi. Ca3A akan bereaksi paling cepat menghasilkan 3CaO kali Al2O3, 3CaSO4, 3H2O. Senyawa ini akan membentuk gel yang bersifat cepat sehingga ia akan mengontrol sifat setting times. Tetapi 3CaO Al2O3, 3CaSO4, 3H2O akan bereaksi dengan gypsum yang segera membentuk enteric yang akan membungkus permukaan 3CaO, Al2O3, 3H2O, dan 3CaO, Al2O3 sehingga reaksi hidrasi dari 3CaO, Al2O3 akan dihalangi dan proses setting akan dicegah. Namun demikian, lapisan enteric pembungkus tersebut karena suatu fenomena osmosis ia pecah dan reaksi Ca3A akan terjadi lagi, tetapi segera akan terbentuk pula lapisan enteric baru yang akan membungkus 3CaO Al2O3 kembali. Proses ini akhirnya menghasilkan setting time. Makin banyak enteric yang terbentuk, maka setting time akan makin panjang. Oleh karena itu, gypsum dikenal sebagai retarder. Dengan adanya gypsum, proses hidrasi di samping menghasilkan cemen gel juga membentuk enteric. Sekian dan terima kasih.